Bapak dan Ibu yang dihormati, apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, bahkan Bapak dan Ibu yang sedang berada di luar negeri, dan dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan hati Bapak dan Ibu selalu diberi ketenangan dalam menjalani hari. Kadang ada perempuan yang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi diam-diam sedang sangat lelah di dalam dirinya. Rumah masih diurus, kebutuhan keluarga tetap dipikirkan, kerjaan tetap dijalani, namun pikirannya mulai penuh dan sesak. Lalu perlahan rumah mulai terasa berantakan. Barang menumpuk, meja tidak lagi rapi, dan suasana rumah tidak lagi terasa nyaman seperti dulu. Ini bukan selalu tentang malas. Kadang ini tentang hati seorang wanita yang terlalu lama memendam lelah sendirian. Bapak dan Ibu yang dihormati, banyak wanita sebenarnya ingin hidup lebih tenang dan teratur. Mereka ingin rumah terasa damai saat dipandang. Tetapi kenyataannya, pikiran mereka terlalu ramai setiap hari. Baru bangun tidur sudah memikirkan banyak hal sekaligus. Memikirkan anak, pasangan, kebutuhan rumah, pekerjaan, keuangan, bahkan masalah kecil yang terus berputar di kepala. Saat pikiran terlalu penuh, seseorang perlahan kehilangan tenaga untuk menata hidupnya sendiri. Dan inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Rumah yang berantakan kadang hanyalah tanda bahwa pemilik rumahnya sedang sangat lelah secara batin. Jadi jika hari ini Bapak dan Ibu, khususnya para wanita, merasa rumahnya selalu berantakan, jangan langsung membenci diri sendiri. Bisa jadi yang sebenarnya sedang meminta istirahat bukan rumah itu, tetapi hati kita sendiri. Dan melalui video ini, kita akan belajar bersama tentang 5 kebiasaan kecil wanita tenang yang diam-diam mampu mengubah hidup menjadi lebih damai. Kalau Bapak dan Ibu pernah merasakan hal seperti ini, tuliskan di komentar. Aku sedang belajar menjadi wanita yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang dihormati, banyak wanita merasa rumahnya semakin sulit dirapikan karena semuanya terlihat menumpuk sekaligus. Baru melihat cucian, hati sudah lelah. Baru melihat dapur, pikiran sudah penuh. Akhirnya pekerjaan kecil terus ditunda sampai perlahan menjadi beban besar yang membuat suasana rumah terasa semakin berat. Padahal seringkali yang membuat hidup terasa melelahkan. Bukan karena pekerjaannya terlalu banyak, tetapi karena kita ingin semuanya langsung selesai dalam satu waktu. Saat itu tidak tercapai, hati mulai merasa gagal dan kehilangan semangat. Wanita yang tenang biasanya memiliki kebiasaan kecil yang sederhana. Mereka tidak menunggu rumah sempurna untuk merasa damai. Mereka mulai dari hal kecil tanpa memaksa diri terlalu keras. Misalnya merapikan satu meja terlebih dahulu, melipat beberapa pakaian, atau membersihkan satu sudut rumah setiap pagi. Hal sederhana seperti ini terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat membantu pikiran menjadi lebih ringan. Karena saat lingkungan mulai terasa lebih tertata, hati juga perlahan ikut merasa lebih tenang. Ada seorang wanita yang pernah merasa rumahnya seperti tidak pernah selesai dibereskan. Setiap hari ia merasa capek dan mudah marah. Sampai suatu hari ia mencoba satu kebiasaan sederhana. Ia hanya membereskan rumah selama 10 menit setiap pagi, tanpa tekanan harus sempurna. Ternyata kebiasaan kecil itu perlahan mengubah suasana hidupnya. Rumah memang belum selalu rapi, tetapi pikirannya tidak lagi terlalu sesak seperti dulu. Ia mulai merasa lebih nyaman menjalani hari. Bapak dan Ibu yang dihormati, seringkali kita terlalu keras kepada diri sendiri. Kita ingin semuanya langsung rapi, langsung selesai, langsung sempurna. Padahal manusia juga punya batas lelah. Wanita yang teduh bukan wanita yang hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya belajar menerima bahwa hidup bisa ditata pelan-pelan. Tidak perlu membandingkan rumah sendiri dengan kehidupan orang lain. Karena rumah yang nyaman bukan rumah yang paling indah, tetapi rumah yang membuat penghuninya merasa damai. Jadi mulai hari ini, cobalah menata satu hal kecil tanpa terburu-buru. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan dengan sabar setiap hari. Kalau Bapak dan Ibu setuju, tuliskan di komentar. Pelan-pelan aku sedang menata hidupku. Bapak dan Ibu yang dihormati, tanpa disadari, terlalu banyak barang di dalam rumah sering membuat pikiran ikut terasa penuh. Lemari yang sesak, meja yang dipenuhi barang kecil, sudut rumah yang dipenuhi benda yang sudah jarang digunakan. Semuanya perlahan menciptakan rasa lelah di dalam hati. Kadang seseorang merasa rumahnya tidak nyaman, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Padahal bisa jadi yang membuat suasana terasa berat adalah terlalu banyak hal yang sebenarnya sudah tidak benar-benar dibutuhkan lagi. Dan ini bukan hanya tentang barang, tetapi juga tentang kebiasaan menyimpan semuanya karena takut melepaskan. Banyak wanita sering menyimpan barang dengan alasan sayang dibuang. Ada yang menyimpan pakaian lama yang sudah tidak dipakai bertahun-tahun. Ada yang menyimpan kotak-kotak kosong, peralatan rusak, atau barang kecil yang sebenarnya hanya memenuhi ruangan. Lama-lama rumah terasa sempit dan melelahkan dipandang. Tanpa sadar, pikiran pun ikut terasa sesak.
Karena lingkungan yang terlalu penuh sering membuat hati sulit merasa tenang. Wanita yang teduh biasanya memahami bahwa rumah yang nyaman bukan rumah yang penuh barang, tetapi rumah yang memberi ruang untuk bernapas dan merasa damai. Ada seorang ibu yang dulunya sangat sulit membuang barang. Hampir semua disimpan karena merasa suatu hari mungkin akan dipakai lagi. Namun semakin lama rumahnya terasa semakin sumpek dan melelahkan. Sampai suatu hari ia mulai mencoba membereskan sedikit demi sedikit. Ia memilah barang yang benar-benar dibutuhkan dan mulai merelakan hal-hal yang sudah tidak memberi manfaat. Awalnya terasa berat, tetapi setelah beberapa waktu, ia mulai merasakan suasana rumahnya berubah. Rumah terasa lebih ringan, lebih lega, dan pikirannya juga menjadi lebih tenang. Dari situ ia sadar bahwa kadang ketenangan hidup datang saat kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak lagi perlu dipertahankan. Bapak dan Ibu yang dihormati, seringkali kita tidak sadar bahwa barang yang terlalu banyak bisa membuat hati ikut lelah. Karena setiap sudut yang penuh akan terus dilihat setiap hari oleh mata dan pikiran kita. Dan semakin penuh rumah, semakin sulit seseorang merasa rileks di dalamnya. Itulah sebabnya wanita yang tenang biasanya lebih memilih kesederhanaan. Bukan karena mereka tidak mampu memiliki banyak hal, tetapi karena mereka ingin hidup yang terasa lebih ringan dan damai. Jadi mulai hari ini, cobalah melihat rumah dengan lebih pelan. Mungkin ada barang yang sebenarnya sudah waktunya dilepaskan. Mungkin ada sudut rumah yang bisa dibuat lebih lega agar hati juga ikut bernapas lebih tenang. Karena terkadang hidup terasa lebih damai bukan saat kita menambah lebih banyak, tetapi saat kita mulai mengurangi hal-hal yang membebani hati dan pikiran kita sendiri. Bapak dan Ibu yang dihormati, ada banyak wanita yang rumahnya sebenarnya tidak terlalu berantakan, tetapi hatinya terasa sangat lelah. Karena yang paling melelahkan kadang bukan pekerjaan rumah, melainkan isi pikiran yang tidak pernah berhenti berjalan. Memikirkan kebutuhan keluarga, memikirkan masa depan anak, memikirkan sikap pasangan, keuangan, kesehatan, dan banyak hal lain setiap hari tanpa jeda. Akhirnya tubuh memang berada di rumah, tetapi pikirannya terus dipenuhi kecemasan. Dan saat pikiran terlalu penuh, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru terasa semakin melelahkan. Wanita yang tenang biasanya memiliki satu kebiasaan penting. Mereka belajar memberi ruang istirahat untuk pikirannya sendiri. Mereka tidak terus-menerus memaksa diri memikirkan semuanya sekaligus, karena mereka sadar bahwa hati manusia juga bisa lelah jika terus dibebani tanpa henti. Kadang mereka memilih diam sejenak di pagi hari, duduk menikmati teh hangat, membuka jendela rumah sambil menarik napas perlahan, atau mengurangi terlalu banyak melihat kehidupan orang lain di media sosial. Hal-hal sederhana seperti ini terlihat kecil, tetapi sebenarnya sangat membantu hati menjadi lebih ringan. Ada seorang wanita yang setiap malam sulit tidur karena pikirannya terus berjalan. Ia merasa harus memikirkan semua hal sendirian. Semakin hari ia semakin mudah marah dan rumah terasa semakin tidak nyaman baginya. Sampai suatu hari ia mencoba satu kebiasaan sederhana. Sebelum tidur, ia berhenti memegang ponsel dan memberi dirinya waktu tenang beberapa menit. Ia mulai belajar tidak memikirkan semua masalah sekaligus. Awalnya memang tidak langsung berubah, tetapi perlahan pikirannya menjadi lebih tenang dan emosinya mulai lebih stabil. Dari situ ia sadar bahwa ketenangan hidup ternyata bukan datang karena masalah hilang sepenuhnya, tetapi karena hati mulai belajar beristirahat. Bapak dan Ibu yang dihormati, banyak wanita terlalu sibuk menjadi kuat untuk semua orang sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka terus menenangkan keluarga, tetapi tidak pernah menenangkan isi hatinya sendiri. Padahal saat pikiran terlalu penuh, seseorang bisa kehilangan semangat hidup sedikit demi sedikit. Rumah terasa berat, tubuh mudah lelah, dan emosi menjadi lebih sensitif. Karena itu wanita yang teduh biasanya tidak hanya merapikan rumahnya, tetapi juga menjaga ketenangan pikirannya. Jadi mulai hari ini, cobalah memberi ruang tenang untuk diri sendiri, walaupun hanya beberapa menit. Tidak semua hal harus dipikirkan sekaligus. Tidak semua masalah harus selesai hari ini juga. Karena terkadang hidup menjadi lebih ringan saat kita belajar bernapas lebih pelan dan tidak membebani hati secara berlebihan. Dan mungkin itulah yang selama ini dibutuhkan banyak wanita. Bukan hidup yang sempurna, tetapi hati yang lebih tenang untuk menjalani kehidupan setiap hari. Bapak dan Ibu yang dihormati, salah satu hal yang diam-diam membuat banyak wanita merasa lelah adalah keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Rumah harus rapi setiap saat, anak harus selalu terurus dengan baik, pekerjaan harus selesai semuanya, dan diri sendiri harus tetap terlihat kuat, walaupun hati sebenarnya sedang sangat capek. Akibatnya banyak wanita hidup dalam tekanan yang tidak terlihat. Mereka terus memaksa diri, memenuhi semua harapan sampai akhirnya lupa bahwa dirinya juga manusia yang bisa lelah dan membutuhkan istirahat. Di zaman sekarang,
Banyak perempuan tanpa sadar membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Melihat rumah orang lain terlihat indah, melihat wanita lain tampak tenang dan teratur, lalu mulai merasa dirinya kurang baik. Padahal apa yang terlihat di luar belum tentu sama dengan kenyataan di dalam kehidupan mereka. Dan kebiasaan membandingkan seperti ini perlahan membuat hati kehilangan rasa syukur dan ketenangan. Rumah yang sebenarnya cukup nyaman mulai terasa kurang. Hidup yang sebenarnya sudah baik terasa selalu tidak cukup. Wanita yang tenang biasanya memahami satu hal penting. Mereka tidak memaksa dirinya menjadi sempurna setiap waktu. Mereka menerima bahwa ada hari di mana tubuh terasa lelah, rumah belum terlalu rapi, atau pekerjaan belum selesai semuanya. Tetapi itu tidak membuat dirinya menjadi wanita yang gagal. Mereka belajar hidup lebih realistis dan lebih lembut kepada diri sendiri. Karena ketenangan bukan datang dari hidup yang selalu sempurna, tetapi dari hati yang mampu menerima keadaan dengan lebih bijak. Ada seorang ibu yang dulunya selalu ingin semuanya terlihat sempurna. Ia merasa tidak tenang jika rumah sedikit berantakan. Ia terus bekerja tanpa memberi waktu istirahat untuk dirinya sendiri. Lama-lama tubuhnya mudah sakit dan emosinya menjadi tidak stabil. Sampai akhirnya ia mulai belajar mengurangi tekanan pada dirinya sendiri. Ia mulai menerima bahwa rumah tidak harus selalu sempurna setiap saat. Yang lebih penting adalah suasana rumah tetap hangat dan hati tetap sehat. Sejak saat itu hidupnya terasa lebih ringan, dan ia mulai menikmati hari-harinya kembali. Bapak dan Ibu yang dihormati, terkadang wanita terlalu keras kepada dirinya sendiri. Padahal hati juga membutuhkan kelembutan. Tidak apa-apa jika hari ini belum bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Karena wanita yang kuat bukan wanita yang tidak pernah capek, tetapi wanita yang tetap mau bangkit pelan-pelan tanpa membenci dirinya sendiri. Jadi mulai hari ini, cobalah berhenti menuntut diri terlalu tinggi. Berilah ruang untuk bernapas dan menikmati hidup dengan lebih tenang. Karena rumah yang damai bukan lahir dari kesempurnaan, tetapi dari hati yang penuh ketulusan, kehangatan, dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan setiap hari. Bapak dan Ibu yang dihormati, rumah bukan hanya tempat untuk tidur atau menyimpan barang. Rumah adalah tempat hati kembali, beristirahat setelah lelah, menjalani kehidupan setiap hari. Karena itu suasana rumah sangat memengaruhi ketenangan pikiran seseorang. Ada rumah yang sederhana tetapi terasa hangat dan nyaman. Namun ada juga rumah yang besar dan mewah tetapi terasa dingin dan melelahkan. Dan seringkali, yang membuat sebuah rumah terasa damai bukanlah mahalnya isi rumah itu, melainkan energi tenang dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Wanita yang teduh biasanya memahami bahwa rumah yang nyaman dibangun dari suasana kecil yang menenangkan. Mereka tidak selalu sibuk mengejar kesempurnaan, tetapi mereka berusaha menciptakan rasa hangat di dalam rumah. Misalnya membuka jendela di pagi hari agar udara segar masuk, menjaga nada bicara tetap lembut, merapikan sudut kecil rumah, menaruh aroma yang menenangkan, atau membuat waktu makan bersama terasa lebih hangat tanpa terlalu banyak emosi dan tekanan. Hal-hal sederhana seperti ini ternyata sangat memengaruhi suasana hati seluruh anggota keluarga. Ada seorang wanita yang dulu merasa rumahnya selalu terasa berat dan melelahkan. Setiap hari ia mudah marah, mudah kesal, dan suasana rumah terasa tegang. Sampai suatu hari ia mulai mengubah kebiasaan kecil di rumahnya. Ia mulai memutar suara muratal atau musik yang lembut di pagi hari, mengurangi berteriak saat lelah, dan mencoba berbicara lebih pelan kepada keluarganya. Awalnya memang tidak langsung berubah, tetapi perlahan suasana rumah mulai terasa lebih nyaman. Anak-anak menjadi lebih tenang, dirinya tidak mudah emosional, dan rumah terasa lebih damai dibanding sebelumnya. Dari situ ia sadar bahwa ketenangan rumah ternyata dimulai dari energi yang kita bawa setiap hari. Bapak dan Ibu yang dihormati, terkadang rumah terasa berat bukan karena terlalu banyak masalah, tetapi karena terlalu sedikit ketenangan di dalamnya. Semua orang sibuk, semua orang lelah, dan akhirnya tidak ada yang benar-benar menghadirkan suasana hangat di rumah. Padahal rumah yang damai bisa menjadi tempat penyembuhan bagi hati yang penat, dan wanita sering menjadi pusat dari suasana itu. Saat hati wanita lebih tenang, suasana rumah pun perlahan ikut menjadi lebih hangat. Jadi mulai hari ini, cobalah menciptakan suasana kecil yang membuat rumah terasa lebih nyaman. Tidak harus mahal dan tidak harus sempurna. Kadang ketenangan hadir dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kelembutan. Karena rumah yang paling indah bukan rumah yang paling mewah, tetapi rumah yang membuat penghuninya merasa tenang, diterima, dan ingin selalu pulang ke dalamnya. Bapak dan Ibu yang dihormati, setelah kita membahas semua kebiasaan kecil tadi, mungkin sekarang kita mulai menyadari bahwa rumah yang damai sebenarnya tidak lahir dari kesempurnaan. Banyak orang berpikir ketenangan hanya dimiliki oleh mereka yang hidupnya mapan, rumahnya besar, atau kehidupannya terlihat rapi setiap saat, padahal kenyataannya tidak selalu begitu.
Ada wanita yang rumahnya sederhana tetapi hatinya tenang. Ada juga yang hidup berkecukupan tetapi pikirannya terus lelah dan gelisah. Karena ketenangan sejati sebenarnya lahir dari cara seseorang menjaga hati dan menjalani hidupnya setiap hari. Wanita yang teduh bukan wanita yang tidak pernah capek. Mereka juga pernah menangis diam-diam, pernah merasa lelah, dan pernah merasa hidupnya berantakan. Tetapi mereka belajar satu hal penting. Hidup tidak harus selalu sempurna untuk bisa terasa damai. Mereka berhenti menuntut dirinya terlalu keras. Mereka mulai menerima bahwa ada hari di mana tubuh terasa lelah, rumah belum terlalu rapi, dan pikiran sedang penuh. Namun itu tidak membuat dirinya menjadi wanita yang gagal. Dari situlah hati mereka perlahan menjadi lebih ringan dan lebih tenang. Bapak dan Ibu yang dihormati, seringkali kita terlalu sibuk, mengejar banyak hal sampai lupa menikmati rumah dan kehidupan kita sendiri. Kita ingin semuanya cepat selesai, ingin semuanya terlihat baik, dan ingin menjadi sempurna di mata orang lain. Padahal saat hati terus dipaksa seperti itu, tubuh dan pikiran lama-lama akan kelelahan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa seperti beban. Karena itu kebiasaan kecil yang sudah kita bahas tadi sebenarnya, bukan hanya tentang membereskan rumah, tetapi juga tentang membereskan isi hati dan cara kita menjalani hidup setiap hari. Mulailah dari langkah sederhana. Membereskan sedikit demi sedikit, mengurangi hal yang tidak perlu, memberi ruang istirahat untuk pikiran, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, dan menciptakan suasana rumah yang lebih hangat dan menenangkan. Hal-hal kecil seperti ini mungkin terlihat biasa, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, perlahan mampu mengubah suasana hidup menjadi lebih damai. Karena ketenangan hidup tidak datang sekaligus, melainkan dibangun dari kebiasaan kecil setiap hari. Jadi jika hari ini Bapak dan Ibu merasa hidup masih berantakan di beberapa bagian, jangan terlalu keras menyalahkan diri sendiri. Pelan-pelan saja. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling sempurna, tetapi perjalanan untuk menemukan ketenangan di dalam diri sendiri. Kalau Bapak dan Ibu setuju, tuliskan di komentar. Aku sedang belajar hidup lebih tenang. Bapak dan Ibu yang dihormati, mungkin ada sebagian wanita yang menonton video ini sambil merasa rumahnya belum rapi, pekerjaan belum selesai, atau pikirannya masih sangat penuh. Dan jika itu adalah Bapak dan Ibu saat ini, terutama para wanita, ketahuilah bahwa Bapak dan Ibu tidak sendirian. Banyak perempuan di luar sana yang setiap hari terlihat kuat, tetapi diam-diam sedang berjuang menjaga dirinya sendiri agar tidak runtuh. Mereka tetap tersenyum di depan keluarga, tetap menjalankan tanggung jawab, tetapi di dalam hatinya ada rasa lelah yang jarang benar-benar dipahami orang lain. Kadang seorang wanita terlalu sibuk menjaga semua orang sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Ia memikirkan kenyamanan rumah, kebutuhan anak, perasaan pasangan, dan banyak hal lainnya. Tetapi lupa bertanya kepada dirinya sendiri, apakah hatiku baik-baik saja? Lama-lama hidup terasa berjalan tanpa jeda. Bangun pagi dengan pikiran penuh, tidur malam dengan hati yang masih lelah. Dan saat keadaan itu terus berlangsung, rumah yang sederhana pun bisa terasa berat untuk dijalani setiap hari. Bapak dan Ibu yang dihormati, menjadi wanita tenang bukan berarti harus selalu sabar tanpa batas atau kuat setiap waktu. Wanita yang teduh juga manusia biasa. Mereka bisa lelah, bisa kecewa, dan bisa merasa ingin menyerah. Tetapi mereka belajar untuk tidak membenci dirinya sendiri saat sedang lemah. Mereka belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu mudah, dan mereka memilih tetap berjalan pelan-pelan, sambil menjaga hati agar tidak kehilangan ketenangan. Terkadang yang dibutuhkan seorang wanita bukan rumah yang sempurna, bukan pujian dari banyak orang, dan bukan kehidupan mewah seperti yang terlihat di media sosial. Yang benar-benar dibutuhkan adalah rasa tenang, tidur tanpa terlalu banyak pikiran, bangun pagi tanpa rasa sesak di dada, pulang ke rumah tanpa merasa terbebani. Dan ketenangan seperti itu sering dimulai dari hal-hal kecil, dari cara kita berbicara kepada diri sendiri, dari kebiasaan sederhana di rumah, dan dari keberanian untuk berhenti memaksa diri terlalu keras. Jadi mulai malam ini, Bapak dan Ibu yang dihormati, cobalah lebih lembut kepada diri sendiri. Tidak apa-apa jika belum semuanya sempurna. Tidak apa-apa jika hidup masih berantakan di beberapa bagian. Karena rumah yang damai bukan lahir dari kesempurnaan, tetapi dari hati yang perlahan belajar tenang dan ikhlas menjalani kehidupan. Dan percayalah, saat hati seorang wanita mulai tenang, suasana rumah pun perlahan ikut berubah menjadi lebih hangat. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir video ini. Semoga setiap kata yang didengar hari ini bisa menjadi pelukan kecil untuk hati. Bapak dan Ibu yang sedang lelah, jangan lupa tuliskan di komentar, aku pantas hidup lebih tenang. Dan semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada, hati Bapak dan Ibu selalu diberi kekuatan, kesehatan dan ketenangan setiap hari. Bapak dan Ibu yang dihormati, pada akhirnya kita semua hanya ingin satu hal sederhana dalam hidup ini,
yaitu pulang ke rumah dengan hati yang tenang. Tidak peduli seberapa besar rumahnya, seberapa sederhana isinya, atau seberapa sibuk kehidupan yang dijalani setiap hari, rumah tetap menjadi tempat di mana hati ingin merasa aman dan diterima. Namun kenyataannya, tidak semua orang bisa merasakan ketenangan itu. Ada wanita yang setiap hari tersenyum di depan keluarganya, tetapi diam-diam menangis saat semua orang tertidur. Ada yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya sedang sangat lelah menghadapi hidup sendirian. Bapak dan Ibu yang dihormati, seringkali kita terlalu fokus membereskan rumah sampai lupa membereskan hati sendiri. Kita sibuk menata ruangan, tetapi pikiran terus berantakan. Kita berusaha membuat semua orang nyaman, tetapi diri sendiri justru kehilangan rasa damai. Padahal ketenangan rumah sebenarnya dimulai dari ketenangan hati, orang-orang di dalamnya. Saat hati penuh tekanan, rumah pun terasa berat. Tetapi saat hati mulai lebih ikhlas dan tenang, suasana rumah perlahan ikut berubah menjadi lebih hangat. Mungkin ada bapak dan ibu yang saat ini sedang merasa lelah dengan kehidupan, merasa semua tanggung jawab terlalu berat, merasa tidak ada yang benar-benar memahami isi hati. Jika iya, semoga bapak dan ibu tidak terus memendam semuanya sendirian. Karena manusia memang punya batas lelah. Tidak ada wanita yang kuat terus-menerus tanpa pernah merasa rapuh. Dan tidak ada rumah yang selalu sempurna setiap saat. Semua orang sedang belajar menjalani hidup dengan caranya masing-masing. Wanita yang teduh bukan wanita yang hidupnya paling mudah. Mereka hanya belajar menerima hidup dengan hati yang lebih lembut. Mereka tidak lagi terlalu keras kepada dirinya sendiri. Mereka mulai memahami bahwa kebahagiaan kecil di rumah jauh lebih berharga daripada terlihat sempurna di depan orang lain. Dari secangkir teh hangat di pagi hari, rumah yang terasa lebih lega, suara yang lebih lembut kepada keluarga, sampai waktu tenang untuk dirinya sendiri, semua itu perlahan menjadi penyembuh bagi hati yang lelah. Bapak dan Ibu yang dihormati, semoga setelah video ini rumah Bapak dan Ibu terasa sedikit lebih hangat. Semoga hati yang selama ini lelah perlahan diberi ketenangan. Dan semoga setiap wanita yang sedang berjuang diam-diam diberi kekuatan untuk tetap bertahan menjalani hidup dengan hati yang lebih damai. Karena rumah yang indah bukan rumah yang paling sempurna, tetapi rumah yang di dalamnya ada rasa cinta, pengertian, dan ketenangan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tuliskan di komentar. Semoga rumah dan hatiku menjadi lebih tenang. Dan jika video ini bermanfaat, semoga channel Wanita Teduh TV bisa terus menemani Bapak dan Ibu dengan cerita dan pelukan hati yang menenangkan di setiap perjalanannya. Bapak dan Ibu yang dihormati, tidak terasa kita sudah sampai di akhir video ini. Dari awal tadi kita belajar bersama bahwa rumah yang berantakan seringkali bukan hanya tentang barang yang berserakan, tetapi tentang hati yang terlalu lama lelah dan penuh pikiran. Kita juga sudah memahami bahwa ketenangan hidup tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan pelan-pelan setiap hari. Dari membereskan sedikit demi sedikit, mengurangi hal yang tidak perlu, memberi ruang istirahat untuk pikiran, berhenti memaksa diri sempurna, sampai menciptakan suasana rumah yang lebih hangat dan menenangkan. Bapak dan Ibu yang dihormati, hidup memang tidak selalu mudah, terutama bagi para wanita yang setiap hari memikul banyak tanggung jawab di dalam rumah. Kadang mereka terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hatinya sedang sangat lelah. Dan mungkin selama ini tidak banyak orang yang benar-benar memahami perjuangan itu. Karena itulah channel ini hadir untuk menjadi tempat pulang bagi hati yang lelah, tempat di mana Bapak dan Ibu bisa merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan semuanya kepada dunia. Semoga setelah menonton video ini, Bapak dan Ibu tidak lagi terlalu keras kepada diri sendiri. Tidak apa-apa jika rumah belum sempurna. Tidak apa-apa jika hidup masih terasa berantakan di beberapa bagian. Karena yang paling penting bukan terlihat sempurna di mata orang lain, tetapi bagaimana hati kita tetap sehat dan tenang menjalani kehidupan setiap hari. Pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru, karena ketenangan sejati memang dibangun sedikit demi sedikit. Dan untuk para wanita yang selama ini diam-diam memendam lelah, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap bangun setiap pagi walaupun hati kadang terasa berat. Terima kasih karena masih berusaha menjaga rumah dan keluarga di tengah rasa capek yang sering tidak terlihat oleh siapapun. Semoga Allah membalas semua kesabaran itu dengan ketenangan hati, kesehatan, dan kehidupan yang lebih damai ke depannya. Bapak dan Ibu yang dihormati, jika video ini menemani hati Bapak dan Ibu hari ini, jangan lupa dukung channel Wanita Teduh TV dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan cerita-cerita menenangkan lainnya. Karena ke depan, kita akan terus berjalan bersama, belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih lembut menjalani hidup. Mari kita berjalan bersama pelan-pelan,
menata rumah, menata pikiran, dan menata hati agar hidup terasa lebih damai? Tuliskan di komentar. Aku sedang belajar menjadi wanita yang lebih teduh, dan semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, hari Bapak dan Ibu selalu diberi ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan setiap hari.